Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Lilis Nuraini dengan NIM akhir 122 dari kelas 5D Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada video kali ini saya akan membahas terkait tentang 4 keterampilan dalam berbahasa. Keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. 4 aspek keterampilan berbahasa ini sangat terikat dalam kehidupan kita. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik kita melakukannya. Nah teman-teman, 4 keterampilan berbahasa ini sangat wajib dimiliki oleh setiap individu. Kenapa? Karena ketika seseorang memiliki keterampilan berbahasa yang baik, maka ia akan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dan tidak hanya itu, keterampilan berbahasa yang baik juga bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri seseorang. Dapat dibayangkan jika kita tidak memiliki keterampilan berbahasa, kita tidak dapat mengungkapkan pikiran kita, tidak dapat mengekspresikan perasaan kita, tidak dapat menyatakan kehendak kita, ataupun tidak bisa melaporkan fakta-fakta yang kita amati. Selain itu, di sisi lain, kita juga tidak bisa memahami pikiran, gagasan, ide orang lain yang disampaikan kepada kita. Keterampilan berbahasa yang pertama adalah menyimak atau mendengarkan. Menyimak atau mendengarkan adalah keterampilan berbahasa untuk dapat memusatkan perhatian dan mencerna informasi-informasi yang ada. Istilah mendengarkan atau menyimak ini sangat berbeda sekali loh teman-teman dengan istilah mendengar. Meskipun sama-sama menggunakan alat pendengaran, tapi nyatanya mendengarkan dan mendengar sangat berbeda. Pada kegiatan mendengar, tidak ada unsur kesengajaan, konsentrasi, ataupun bahkan pemahaman. Sedangkan dalam kegiatan mendengarkan, terdapat unsur kesengajaan dilakukan dengan penuh perhatian dan konsentrasi untuk memperoleh pemahaman tersebut. Ada 2 jenis situasi dalam mendengarkan, yaitu situasi interaktif dan juga non-interaktif. Mendengarkan secara interaktif ini terjadi dalam percakapan secara tatap muka langsung dan percakapan di telepon. Dalam situasi ini, kita memiliki kesempatan untuk bertanya penjelasan, meminta lawan bicara mengulang apa yang ia bicarakan, ataupun mungkin bisa memintanya untuk berbicara agak lebih lambat. Contoh situasi-situasi dalam mendengarkan non-interaktif ini seperti mendengarkan radio, TV, khotbah, ataupun mendengarkan acara-acara seremonial. Dalam situasi mendengarkan non-interaktif ini, kita tidak bisa meminta penjelasan dari pembicara, tidak bisa meminta pembicara mengulang apa yang ia bicarakan, dan tidak bisa meminta pembicara untuk lebih lambat dalam berbicara. Seseorang seringkali mengalami kesulitan untuk mengasah keterampilan berbahasa ini karena seseorang dituntut untuk memahami inti pembicaraan, bukan hanya mengetahui setiap kata. Penyimak atau pendengar harus memusatkan perhatian pada suatu pembicaraan. Keterampilan berbahasa menyimak ini dapat dilatih setiap waktu. Nah teman-teman, untuk melatih keterampilan berbahasa ini, kita bisa nih sering-sering menyimak atau mendengarkan diskusi dan pembicaraan yang dibawakan oleh orang-orang dengan latar belakang yang berbeda dengan kita. Semakin fokus kita dalam menyimak dan semakin beragam latar belakang yang kita dengarkan, maka keterampilan berbahasa kita dalam menyimak dapat semakin terasah. Nah, yang kedua, keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara ini diperlukan untuk dapat mengungkapkan ide atau gagasan yang ada pada dalam diri kita. Ide atau gagasan itu tidak hanya disampaikan, akan tetapi dapat dicerna dengan jelas oleh si pendengar. Dalam keterampilan berbicara dikenal dengan 3 jenis situasi, yaitu interaktif, semi-interaktif, dan juga non-interaktif. Situasi berbicara interaktif ini terjadi pada percakapan secara tatap muka dan berbicara melalui telepon. Di samping itu, situasi interaktif ini memungkinkan para pendengar untuk meminta klarifikasi, pengulangan kata atau kalimat, atau bisa meminta lawan bicaranya ini untuk memperlambat tempo bicaranya.
Kegiatan berbicara dalam situasi interaktif ini dilakukan secara tatap muka langsung, bersifat dua arah, atau bahkan bisa multi arah. Selanjutnya yaitu situasi berbicara semi interaktif, misalnya dalam berpidato di hadapan umum, kampanye, khutbah atau ceramah, yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung tapi berlangsung secara satu arah. Dalam situasi ini, pendengar memang tidak bisa melakukan interupsi atau bertanya pada pembicara. Namun, pembicara dapat melihat reaksi pendengar dari ekspresi wajah dan bahasa tubuh mereka. Nah, teman-teman, beberapa situasi berbicara bisa dikatakan betul-betul bersifat non-interaktif jika pembicaraan dilakukan secara satu arah dan tidak melakukannya secara tatap muka langsung. Contohnya seperti berpidato melalui televisi dan radio. Keterampilan berbahasa yang ketiga adalah membaca. Membaca adalah keterampilan dalam memahami. Membaca bisa membantu kita mengembangkan seluruh bagian-bagian berbahasa seperti kosakata, ejaan, struktur bahasa, atau kalimat dan juga penulisan. Keterampilan membaca tergolong keterampilan yang bersifat aktif reseptif. Aktivitas membaca dapat dikembangkan secara tersendiri. Namun, pada masyarakat yang memiliki tradisi literasi yang telah berkembang ini, seringkali keterampilan membaca dikembangkan secara terintegrasi dengan keterampilan menyimak dan berbicara. Membaca mampu meningkatkan intuisi berbahasa dengan cara yang sesuai. Saat kita membaca, otak berusaha mencerna informasi-informasi dan mengimitasinya. Lalu informasi itu akan disimpan dan pada lain kesempatan informasi-informasi ini dapat kita gunakan untuk berbicara ataupun menulis. Salah satu dari 4 keterampilan berbahasa yang terakhir adalah menulis. Menulis adalah kegiatan mendokumentasikan informasi ke dalam suatu sarana tulis. Dengan berkembangnya media sosial, hampir semua orang menuliskan kegiatannya sebagai bentuk ekspresi diri. Tak salah lagi, keterampilan menulis kini tampak dianggap sebagai keterampilan berbahasa yang perlu dikuasai oleh setiap orang. Tulisan yang bagus adalah tulisan yang mudah dicerna melalui penggunaan kalimat-kalimat yang sederhana, efektif, dan juga efisien. Ketika seseorang dapat dengan mudah memahami pokok bahasan, maka tulisan itu dapat dianggap bagus karena ditulis dengan terampil. Keterampilan menulis pun tidak dapat tumbuh sendiri tanpa adanya penguasaan keterampilan berbahasa yang lain. Hubungan antara menyimak dan berbicara. Menyimak dan berbicara ini saling bergantung atau saling terikat. Pada dasarnya, bahasa yang digunakan dalam percakapan dipelajari lewat menyimak dan menirukan pembicaraannya. Nah, anak-anak tidak hanya menirukan pembicaraan yang mereka pahami, akan tetapi mereka akan juga mencoba untuk menirukan hal-hal yang tidak mereka pahami. Hubungan antara menyimak dan membaca. Menyimak dan membaca merupakan aspek reseptif. Sebagai dua keterampilan reseptif, keduanya memungkinkan seseorang untuk menerima informasi dari orang lain. Menyimak bersifat lisan dan membaca bersifat tertulis. Orang menyimak adalah orang yang sedang menerima informasi dari orang lain. Begitu juga ketika seseorang membaca buku, ia sedang menerima informasi melalui simbol-simbol dan huruf-huruf yang ada di buku. Selanjutnya, hubungan antara berbicara dan menulis. Kedua keterampilan ini adalah keterampilan produktif. Keterampilan berbicara dan keterampilan menulis juga merupakan keterampilan menyampaikan informasi sehingga ia bersifat aktif. Keterampilan berbicara juga merupakan kegiatan untuk mencapai kesiapan dalam menulis. Sebab bahasa lisan dipelajari terlebih dahulu oleh seseorang. Nah, pada umumnya juga tidak diutarakan secara tertulis hal-hal yang tidak dikuasai secara lisan. Nah, selanjutnya teman-teman adalah hubungan antara membaca dan menulis. Membaca dan menulis merupakan kegiatan yang saling melengkapi dan tidak lepas satu sama lain.
Dengan semakin terampilnya seseorang dalam membaca, maka ia punya kesiapan yang cukup untuk menulis. Selain itu, semakin banyak menulis, maka akan semakin membutuhkan kegiatan membaca, karena membaca dapat meningkatkan jumlah ide-ide untuk menulis. Nah, teman-teman, kita sudah di akhir pembahasan. Itulah tadi penjelasan terkait tentang 4 aspek keterampilan dalam berbahasa. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.